Kedatangan Marc Marquez yang menonjol ke Ducati tidak sebanding dengan perekrutan nama-nama besar sebelumnya, klaim mantan bintang mereka Andrea Dovizioso. Sebelumnya, Ducati pernah gagal saat mendatangkan superstar MotoGP seperti Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Namun setelah menegaskan dominasi mereka selama beberapa tahun terakhir, Ducati kembali menggait nama besar ke dalam garasi pabrikan mereka, kali ini Marc Marquez. Andrea Dovizioso, yang pernah menjadi ujung tombak Ducati untuk memenangkan gelar MotoGP, menegaskan kedatangan Marquez tidak sama dengan Lorenzo. Situasinya mungkin tampak serupa tetapi sebenarnya berbeda, kata Dovizioso kepada GP1. Lorenzo diambil karena ada orang-orang di dalam Ducati yang tidak percaya pada pembalap yang mereka pertaruhkan untuk menang. Sedangkan untuk Marc, di sisi lain, itu adalah preferensi sederhana karena mereka sudah memiliki juara internal dan motornya sudah menjadi pemenang. Dovizioso dan Andrea Iannone adalah pembalap Ducati pada tahun 2016, sebelum pabrikan tersebut memutuskan untuk mendatangkan juara 3 kali Lorenzo. Iannone pindah ke Suzuki pada tahun 2017, memberi ruang bagi Lorenzo, tetapi tugasnya selama 2 tahun tidak membuahkan hasil yang diimpikan. Saat ini, Ducati berada di puncak permainan mereka dan memilih Marquez daripada Jorge Martin untuk tim pabrikan mereka tahun 2025. Pecco harus melakukan apa yang ia lakukan tahun lalu, yaitu fokus pada dirinya sendiri, karakteristiknya sendiri, dan memanfaatkan potensinya tanpa terlalu banyak melihat keluar, saran Dovizioso. Kehadiran Lorenzo di pit box memberi saya kesempatan untuk berkembang dan itu merupakan keuntungan. Bahkan, saya berkembang. Memiliki referensi seperti itu berguna untuk ditingkatkan. Namun, ada satu aspek penting. Selalu fokus pada diri sendiri karena, jika Anda mulai terlalu banyak melihat orang lain, Anda berisiko berakhir di luar. Ducati akan melakukan penyesuaian untuk motor yang akan ditunggangi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada MotoGP 2025. MotoGP 2025 mendatang akan menghadirkan tantangan baru untuk tim pabrikan Ducati yang akan bertumpu kepada 2 juara dunia. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan berbagi garasi untuk membuat pabrikan asal Italia tersebut melejit sebagai tim tangguh tahun ini. Ya, Marquez pada akhirnya direkrut oleh Ducati lantaran dia memiliki riwayat yang mentereng pada masa lalu. Torehan 8 gelar juara dunia menjadi pertimbangan terbesar Ducati untuk merekrutnya dengan mencampakkan Jorge Martin si kampiun musim 2024. Selain hanya karena riwayat pada masa lalu, Marquez dianggap pantas berada di sisi Bagnaia dengan performa ciamik pada musim kemarin. Rider berjuluk Baby Alien itu seolah terlahir kembali bersama Gresini Racing usai menjalani tahun-tahun berat di Repsol Honda. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan yang dijalani pada MotoGP 2024, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Marquez menduduki peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024 di bawah juara dunia Martin dan Bagnaia. Kedatangan rider berusia 31 tahun itu diyakini akan membawa rivalitas internal yang sengit dengan Bagnaia sebagai rekan setim. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut akan mengusung misi kebangkitan pada MotoGP 2025 setelah gagal meraih hat-trick gelar juara dunia. Menghadapi dinamika garasi pada musim depan, Luigi Daligna selaku General Manager Ducati Corse sudah menyiapkan langkah.
Daligna menilai sangat penting bagi timnya untuk menyeimbangkan karakter antara Marquez dan Bagnaia terutama dari sisi teknis. Dia juga menyadari bahwa baik Marquez dan Bagnaia memiliki gaya balap yang berbeda, sehingga hal ini harus diperhatikan dalam pengembangan motor. Sangat penting untuk menyeimbangkan karakter yang kuat baik Marquez atau Bagnaia adalah juara dunia, ucap Daligna. Tetapi kami harus memastikan bahwa mereka bekerja sama demi kebaikan tim ini. Kami telah belajar untuk mengelola dinamika ini dan saya pikir daya saing internal membuat kami lebih kuat. Setiap pembalap memiliki gayanya sendiri, imbuhnya dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Sebagai rekrutan anyar, proses adaptasi Marquez sebagai rider pabrikan Ducati tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Daligna. Pria yang akrab disapa Gigi tersebut bahkan akan melakukan personalisasi untuk motor Desmo Sedici GP 25 milik Marquez. Beberapa penyesuaian akan dilakukan agar gaya balap Marquez lebih cocok sehingga dia bisa melaju lebih cepat lagi. Tak ayal wacana dari Gigi ini membuka potensi adanya perbedaan antara motor yang ditunggangi Marquez dan Bagnaia pada MotoGP 2025. Kami bekerja menyesuaikan karakteristik tertentu dari motor dengan preferensi Marquez tanpa kehilangan keseimbangan keseluruhan, ucap Daligna. Pendekatan yang dipersonalisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan individu tanpa mengorbankan daya saing tim secara keseluruhan, imbuhnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memulai aliansi Ducati mereka dengan jabat tangan. Rekan setim Ducati Lenovo yang baru tiba untuk hari pertama sekolah seperti yang dilabeli oleh pabrikan pada hari Kamis lalu. Ducati dengan berani memposting gambar dua pembalap anyar mereka di tengah-tengah peluncuran motor MotoGP 2025 Aprilia yang menampilkan Jorge Martin yang sedang meluncurkan nomor punggung 1. Martin terpaksa mencari tempat baru karena Ducati memilih Marquez sebagai tim pabrikan. Marquez telah tiba untuk hari pertama bekerja dengan tim resmi dan dengan cepat bertatap muka dengan Bagnaia. Mereka bertemu dengan jabat tangan, namun hal itu tidak akan meredam ekspektasi persaingan mereka untuk musim baru. Sehebat-hebatnya Marquez dan Bagnaia sebagai duo pembalap, Ducati mungkin akan menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan keduanya. Mereka berdua akan berusaha merebut gelar juara dari tangan Martin dan mungkin akan saling menjegal satu sama lain. Hubungan di dalam kotak akan menjadi sorotan dengan cara yang tidak pernah terjadi saat Bagnaia bekerja sama dengan Enea Bastianini. Marquez mewakili perubahan filosofi dari rencana Ducati yang biasanya mempromosikan talenta muda dari dalam. Namun kejeniusannya di atas motor Gresini yang masih berusia setahun musim lalu meyakinkan bos mereka untuk memilihnya. Marquez, Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 akan mengendarai GP25, motor spesifikasi pabrik Ducati yang akan menjadi motor terbaik di MotoGP tahun ini. Berapa lama jabat tangan antara Marquez dan Bagnaia bisa bertahan sebelum terjadi ketegangan?
Jauh sebelum musim 2024 berakhir, Ducati pada dasarnya sudah sadar bahwa gelar juara dunia MotoGP 2024 bisa diraih oleh Jorge Martin. Mereka sadar Jorge Martin punya potensi besar jadi juara dunia, namun Ducati lebih memilih Marc Marquez kala itu. Ini jelas membuat banyak spekulasi mengenai apa yang dilihat Ducati saat itu dari sosok Marc yang usianya sudah tidak muda lagi. Keuntungan finansial, image yang mendatangkan exposure, performa Marc, kecerdasan Marc, atau yang lain. Semua spekulasi akhirnya dijawab oleh Direktur Ducati Corse sendiri, yakni Luigi Dall'Igna. Diawali dari desakan pers media untuk memperoleh klarifikasi dari Gigi mengenai rumor yang mengatakan bahwa ia tiba-tiba berubah pikiran antara GP Catalan dan GP Italia 2024, di mana rumornya saat itu kontrak Ducati Corse dengan Jorge Martin sebenarnya sudah siap untuk membalap di tim pabrikan 2025, yang belum ada tinggal tanda tangan saja. Dan Gigi menjawab tidak, itu tidak benar. Kontrak belum siap karena kami tidak sepakat pada aspek keuangan. Ada kemauan bersama tapi tidak ada tindakan. Ketika kembali didesak mengklarifikasi silogisme bahwa itu artinya Ducati memilih Marc karena harga kontraknya yang lebih murah, Gigi kembali merespon tidak, itu kesimpulan Anda. Yang saya katakan adalah Ducati tidak dapat menyediakan uang yang diminta Jorge Martin kepada kami. Dengan memilih Marc Marquez, Ducati banyak dicibir bahwa mereka mulai meninggalkan filosofinya untuk lebih mementingkan merekrut pebalap muda daripada pembalap yang sudah jadi, dan Gigi pun merespon opini ini. Kita dapat mengadopsi sebuah filosofi tanpa menutup mata. Ketika pilihan yang lebih baik muncul, Anda harus tahu bagaimana memanfaatkannya. Bagi saya ini tampaknya cukup mudah dipahami dan saya tidak mengerti mengapa ini mengejutkan banyak orang. Ini tidak mengubah apapun dalam cara berpikir kita karena kita juga mengontrak Aldeguer. Merampas kesempatan karena apa yang akan menjadi doktrin dan bukan lagi filosofi bagi saya tampaknya lebih bodoh daripada cerdas. Martin akan bergabung dengan Aprilia tahun depan. Jika kami memilihnya, Marc lah yang akan bergabung dengan Aprilia. Sekali lagi saya harus memilih dan saya melakukannya. Terakhir, kembali Gigi didesak untuk menjawab mengenai kenapa ia akhirnya memilih Marc Marquez dan secara belak-belakan akhirnya Gigi berkata dari sudut pandang performa. Itulah yang selalu kukatakan. Saya yakin Marc lebih baik dari Jorge. Ini kenyataannya, mungkin juga hanya pendapat saya. Marc Marquez dan Jorge Martin tertangkap kamera latihan bareng jelang MotoGP 2025. Keduanya memakai motor produksi massal dalam sesi tersebut. Marquez dan Martin tengah bersiap menyambut MotoGP 2025. Keduanya kini mulai berlatih di trek untuk mengasah feeling setelah lama tidak balapan. Menariknya, kedua sosok itu terlihat berlatih bersama di sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol pada Jumat sore waktu setempat. Marquez dan Martin memanfaatkan latihan itu dengan baik. Dalam kesempatan itu, Marquez menggunakan motor Ducati Panigale V2 berwarna merah. Ia mendapat keistimewaan tersebut dari CEO Ducati Claudio Domenicali. Sementara Martin untuk pertama kalinya menggeber motor Aprilia produksi massal. Mengenakan pakaian balap serba hitam, sang juara dunia MotoGP 2024 menggeber Aprilia RS V4. Dalam foto lainnya terlihat Marquez dan Martin sempat berbincang.
Keduanya bercengkerama usai berlatih di sirkuit Aspar. Baik Martin dan Marquez sama-sama masih mengenakan baju balap tanpa sponsor, sebab ini berlangsung di luar kejuaraan dunia MotoGP. Seperti yang kami laporkan di Motosan, Marc Marquez telah memulai kiprahnya di tahun 2025 dengan mengendarai Ducati Panigale V2 di sirkuit Aspar yang terletak di Valencia. Itulah sebabnya Claudio Domenicali ingin berbagi visinya tentang keinginan dan motivasi Marc di tim barunya yang merupakan tim resmi dan saat ini menjadi yang terbaik kedua di MotoGP. Tepat sebelum Natal ketika saya berbicara dengan Marc melalui telepon untuk menyampaikan ucapan selamat seperti biasa dan saya mengetahui bahwa dia telah merencanakan sesi latihan di sirkuit Aspar, Valencia pada hari Kamis. Claudio Domenicali memulai sudut pandangnya. Rencananya adalah untuk melakukan sesi tersebut dengan Panigale V-Twin 2024 karena dia telah diberitahu bahwa model 2025 kami yang serba baru belum tersedia dalam versi balap, jelasnya. Selain itu, Domenicali juga tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapatnya tentang Panigale V2. Saya sangat ingin tahu pendapatnya tentang motor lintasan baru kami. Jadi, selama perjalanan saya ke pegunungan untuk liburan ski, saya meneleponnya untuk setidaknya mengatur agar dia melakukan beberapa putaran dengan motor yang kami gunakan untuk video dan pemotretan peluncuran resmi, katanya. Sungguh sebuah kejutan besar ketika menerima telepon dari Marc di penghujung hari, di mana dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak hanya menyukai pengendalian motor yang cepat, tetapi juga posisi berkendara yang sangat nyaman dan penyaluran tenaga yang elektrik. Katanya tentang aspek-aspek yang membuat pembalap asal Spanyol itu senang. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 12,2 detik yang menurut orang-orang saya, waktu tersebut sama dengan catatan waktu tidak resmi untuk kelas Super Sport, tegas Domenicali. Di sisi lain, Domenicali juga mengingatkan bahwa mereka belum menguji motor ini dengan Pecco Bagnaia. Kami tidak sabar untuk menguji dengan dia dan Pecco. Panigale 2025 dalam bentuk balap penuh dengan 126 tenaga kuda. Bukannya 120 tenaga kuda dan pemangkasan berat sekitar 10 kg karena penghapusan semua bahan legal jalan raya. Aku CEO Ducati. Sangat senang dengan performa lintasan dari motor yang dilahirkan untuk mendapatkan kompromi terbaik antara waktu putaran di lintasan dan kesenangan di jalan pegunungan terbuka. Terima kasih Marc dan selamat kepada para insinyur Ducati yang mengembangkan motor ini. Sekali lagi, bobot yang ringan selalu terbukti menjadi pilihan utama, pungkas Claudio Domenicali. Kakak beradik Alex dan Marc Marquez telah menikmati 2 hari latihan minggu ini sejak Kamis hingga kemarin di sirkuit Aspar yang baru saja diresmikan, yang dimiliki oleh mantan pembalap dan bos tim Jorge Martinez Aspar di Guadalajara, Valencia.
Beberapa pembalap ikut serta dalam latihan ini termasuk David Alonso, Joel Esteban, Dani Holgado, dan juara dunia MotoGP yang baru saja dinobatkan Jorge Martin. Marc Marquez menguji Panigale Fatwin 2024 baru, yang sedang dalam tahap peluncuran dan yang diminta oleh pembalap itu sendiri untuk diuji karena 2025 belum dilengkapi dengan setup balap. Saya terlalu penasaran untuk mengetahui pendapatnya tentang versi baru ini. Jelas Claudio Domenicali di GP1. Pembalap catalan itu memiliki dua motor yang bisa dia gunakan dan memberikan kesannya kepada para teknisi Ducati. Hari Jumat, pembalap 93 terus mengendarai Panigale di trek Valencia untuk melanjutkan persiapannya menghadapi musim 2025 yang menurut banyak orang sangat penting baginya. Kehadiran juara Moto3 baru-baru ini, David Alonso, bukanlah hal yang mengejutkan karena ia membalap bersama tim CF Moto Aspar dan telah beberapa kali berlatih bersama Marquez di Madrid. Mungkin kejutan yang tidak disangka-sangka oleh siapapun adalah Jorge Martin. Sang juara dunia telah dinyatakan sebagai juara tahun 2024 ini bersama Ducati, membuat sejarah dengan melakukan hal tersebut bersama tim satelit. Namun, pada tahun 2025 ini dia tidak akan melanjutkan di jajaran tim Italia seperti yang dilakukan Marquez di tim resmi. Tetapi dia akan melanjutkan dengan pabrik Italia lainnya di kejuaraan. Aprilia. Martinator mengendarai Aprilia RSV4 motor balap klasik dari pabrikan yang berbasis di Noale tersebut, dan ini adalah kali pertama ia melakukannya. Saling berkenalan untuk pertama kalinya, ujarnya di Instagram. Dan ya, baik Marc Marquez dan Jorge Martin berbagi lintasan di sirkuit Aspar, Guadassuar.